أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Semoga Bapak dan Ibu dirahmati dan kita semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ya Allah, tema kita pagi hari ini, subuh ba'da subuh ini adalah tahajud, salat tahajud. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, yaitu tentang satu-satunya salat sunnah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu salat tahajud. Ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Al-Isra 79 ini Allah menekankan kepada kita satu ayat di dalam Al-Qur'an tentang salatul lail, salat malam, yang kita ingin tadabburi di pagi hari ini. Bagaimana kita menghayati dari hati kita. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu sini sudah menjadi ahli tahajud semua, ahlu qiyamul lail, ya, insyaallah. Orang yang suka melaksanakan salat tahajud itu yang berlama-lama dengan Al-Qur'anul Karim, kalam Allah. Allah firmankan di sana, yaitu wa minal laili. Nah, di sini ada kata-kata wa minal laili, dan hendaklah sebagian malam. Min, kata-kata min ini lebih dikuatkan dari bagian kecil ataupun setengahnya ataupun sebagian besarnya. Banyak para ulama, Bapak dan Ibu, memahami dari beberapa kata min ini sesuai dengan maknanya ataupun bisa diartikan dengan sebagian besar. Contoh, kita baca surat Ali Imran 113, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillah ana al-laili. Kata-kata ana di sana adalah sebagian besar waktu malam. Ana al-laili, sebagian besar waktu malam. Adapun di sini, hendaklah kalian, kata Allah, wa minal laili, di sebagian waktu malam itu. Apakah di sepertiga malamnya, apakah di tengah malamnya, ataukah di seluruh malamnya? Di dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir, ayat 20, itu Allah menerangkan ada 3 bagian salat malam itu. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu 3 juga. Tapi di ayat terakhirnya itu lebih jelas lagi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ada 3 waktu di sana. Salat malam itu ada 3 waktu, kata Allah, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kalian, Rabb kamu, ya'lamu annaka taqumu, mengetahui kalian
bahwa kalian berdiri di waktu malam. Ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili. Yang pertama, yaitu kalian berdiri untuk sholat malam itu min thulutsail lail, di sepertiga malam pertama. Kalau kita bagi malam ada berapa jam, Pak, Bu? Anggap aja 9 jam lah. Ya. Berarti kalau 9 jam, thulutsail laili yang pertama, sepertiga malam yang pertama, yaitu posisinya di jam 11 malam. Ibu bapak tidur jam pada Isya misalnya jam 8. Berarti 3 jam pertama tidur, berarti jam 11 sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam. Itu yang pertama. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu bangun di tengah malam. Kalau tengah malam kita jam 12 atau jam setengah 1 atau jam 1 lah. Kemudian yang ketiga, ya, wa thulutsahu, dan sepertiga akhir malam. Yang maksurnya yang banyak dilakukan orang, yaitu di sepertiga akhir malam di jam 2 ke atas. Jam 2 sampai subuh, 3 jam terakhir itu sepertiga akhir malam. Bapak pilih saja. Kalau kuat jam 11 silahkan jam 11. Kalau kuat jam tengah malam, jam 1, jam 12 silahkan. Kalau kuat lagi, kalau nggak kuat bangun jam 3 atau jam 2. Kalau nggak kuat lagi bangun pas azan subuh. Nah, itu seperti itu. Yang penting sholat subuh berjamaah aja Bapak Ibu di masjid, ya, seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya bahasanya ketika kita berbicara qiyamul lail, nah, ini beda-beda maknanya. Kita bahas satu persatu. Kata-kata pertama adalah wa minal laili fatahajjad bihi. Wa minal laili, dan sebagian malam, kalian pilih 3 waktu tadi. Karena wa min itu, makna min itu dalam bahasa Arab bisa tadi sepertiga awal, bisa tengah-tengah, bisa sepertiga akhir. Yang pokok intinya pilih saja Bapak dan Ibu dari 3 waktu tersebut. Itulah maknanya wa minal laili. Sebagian malam kamu pilih yang mana. Ada juga seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pernah sholat malam, sholat tahajudnya, ya, ataupun disebut lain dengan qiyamul lail. Kalau tahajud nanti kita pahami dulu. Qiyamul lailnya pernah semalam suntuk dari ba'da Isya sampai subuh berdirinya. Yaitu pernah beliau membaca 30 juz Al-Quran 1 rakaat. Kita juz 30 pernah nggak? Juz 30 jadi balikin 1 rakaat. Cobain Bapak dan Ibu, nikmat insya Allah, ya. Nah, kita bahas dulu. Ada yang disebut tahajud, ada yang disebut qiyamul lail. Kata-kata fatahajjad bihi di ayat ini berasal dari kata hajada. Hajada itu tidur. Ya, artinya arti aslinya itu adalah tidur. Diambil dari wazan tafaul, tahajud, yaitu bahasanya membangunkan diri kita, berusaha untuk tidur. Nah, itu tahajud itu. Jadi intinya kalau kita misalnya ingin membangunkan diri kita untuk tidak tidur, ya, maka di sini posisi kita adalah bagaimana kita menguatkan diri kita, Bapak dan Ibu, untuk tidak tidur, yaitu bangunlah kita, berusaha untuk tidak tidur. Jadi kalau keutamanya nanti kita bahas. Kalau kita bahasanya wa minal laili fatahajjad bihi, dan hendaklah sebagian waktu malam kalian bangun dari tidurnya, gitu. Ya, min madaji', menjauhkan lambung kita ini dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya. Jadi kan sholat malam itu, maaf saya berdiri, misalnya Allahu Akbar, kan jauh lambung kita dari tempat tidur. Itulah disebut dengan tahajud itu. Jadi kita awalnya tidur, kemudian bangun, disebutlah sholat itu dengan sholat tahajud.
Karena awalnya tidur. Makanya kalau kita tidur dulu, kemudian bangun tadi jam sepertiga awal, tengah malam, sepertiga akhir, maka disebut sholat tahajud. Gitu ya. Kalau sholat disebut dengan qiyamul lail, bapak dan ibu tidak mesti tidur. Pokoknya habis sholat isya, silakan bangun. Namanya qiyam, berdiri. Lail, di waktu malam. Yang tadi saya contohkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau salat qiyamul lail. Dia tidak tidur dulu. Jadi kalau tahajud harus tidur dulu, karena bahasa dari tahajud itu hajada, asli katanya adalah tidur. Bangunlah, maka dia termasuk ayat ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi. Hendaklah kalian melaksanakan salat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan kepadamu. Allah memberikan kita nafilah sebagai ibadah tambahan lak, bagi kalian, bagi kamu, ya. Asa kata-kata harapan. Asa ayya ba'atsaka, agar ya ba'atsaka, Allah mengutus kita, kalian, kamu, maqamam mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Jadi wajar orang kalau sudah melaksanakan sholat tahajud, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan rutin dilakukannya itu, maka disebut maqamam mahmuda. Maka dia diberikan oleh Allah maqam, tempat mahmuda yang sangat terpuji. Gitu. Karena janji Allah gitu, maqamam mahmuda. Asa ayya ba'atsaka, asa agar, ya, ayya ba'atsa Allah ya ba'atsaka, menjadikan kamu, mengutus kamu, memberikan kepadamu maqamam mahmuda, tempat yang mulia ataupun tempat yang terpuji. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi disinilah kita memahami ayat 79 surat Al-Isra ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Sampai sini kita membahas salat tahajud dulu, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika kita memahami salat tahajud ini penting, ya, dan tidak pernah ditinggalkan sedikit pun oleh Rasulullah SAW, dan berapa ayat yang banyak sekali dalam Al-Quran tentang salat ini. Beda-beda memang bahasanya. Tadi yang saya sampaikan surat Ali Imran, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ana al-laili, sebagian besar mereka baca Quran, tetapi juga dibaca Quran itu mereka yasjudun, itu salat tahajud ataupun qiyamul lail. Yasjudun, mereka menandakan mereka baca Quran dan sholat tahajud ataupun mereka sujud. Jadi bapak dan ibu, banyak memang yang berkaitan dengan sholat malam, itu nggak jauh dari Al-Quran. Yasluna ayatillah, itu Al-Quran. Jadi sifat orang sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat malam itu adalah tidak jauh dari Al-Quran, karena yang dibacanya Al-Quran. Makanya di hadis yang lain Allah sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, orang yang membaca Quran lama berdirinya, itulah yang disebut dengan afdhalus shalah. Tapi sholat sunnah, Pak, bukan sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib yang mudah-mudah saja, khawatir makmumnya ada yang nggak kuat, nggak boleh lama-lama. Misalnya sholat maghrib Al-Baqarah, nggak bisa seperti itu ya, bahaya nanti bubar makmumnya. Pokoknya kalau sholat tarawih ataupun sholat malam, kita harus panjang. Karena kata Rasulullah, afdhalus shalah tulul qiyam. Seutama-utama sholat adalah lama berdirinya. Kalau lama berdirinya ngapain biasanya, Pak, Bu? Coba jawab. Apa yang dibaca? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kalau kita hafalkan, jadi ada agenda khusus kita untuk sholat malam lama berdirinya.
Jadi Bapak dan Ibu, misalnya kemarin kita 3 bulan 4 bulan yang lalu kan menghafal Quran, materinya. Nah, hafalkanlah Quran. 2 bulan lagi kan kita Ramadan, 2 bulan setengah lagi. Jadi menjelang Ramadan ini mau hafal surat apa? Di sini kan kelihatannya sudah hafal juz 30 semua kan? Tinggal dibalik, kalau sudah juz 30 selesai harus 30 juz. Nah, gimana hafal 30 juz itu? Ya. Saya anak-anak saya di Mesir, ya, ada 4 orang anak saya di sana. Di Mesir itu ada seorang bapak-bapak yang umur 58 tahun masuk pesantren, masuk kalau kita disebut dengan mahat Quran. Dia menghafal Quran. Dia tekadnya kuat banget karena selama ini dia kerja katanya, kerja. Kemudian setelah setelah pensiun dia masuk pesantren Quran. Kalau kita di sini dihafalkan selama 8 bulan, Pak, Bu. 8 bulan selesai itu 30 juz Al-Quran. Asalnya kan fokus katanya, seperti itu kata beliau. Ya, saya pernah menceritakan ini juga. Untuk apa? Untuk lama berdiri tadi. Kalau sudah lama berdiri, makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu kalau berdiri sholat malamnya lama sekali. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, sholat malamnya Rasulullah karena lama berdirinya sampai kakinya itu bahasa hadisnya yatarammam qadamahu, membiru kakinya. Coba Bapak dan Ibu pernah membiru nggak kakinya? Karena apa? Oh, kejeduk, beda ini ya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan gimana Rasulullah SAW sholat malamnya, memang lama sekali. Diriwayatkan oleh hadis Huzaifah ibnu Yaman, beliau sholat malamnya membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Kemudian An-Nisa, waktu itu tidak berurutan, karena kalau berurutan itu di akhir-akhir Ramadan beliau baru berurutan, ditulis oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu menulis, mengapa Al-Quran itu dari Al-Fatihah sekarang sampai An-Nas disusun? Karena terakhir Rasulullah SAW itu talaki kepada malaikat Jibril itu di Ramadan terakhir beliau. Kan beliau turun Al-Quran itu, turun ayat terakhir dari Al-Quran itu 9 hari sebelum beliau wafat. Jadi pendek sekali. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW talaki kepada malaikat Jibril. Ada Zaid bin Sabit di sampingnya, dan dicatatlah oleh Zaid bin Sabit 30 juz. Nah, pas sholat malam yang biasanya beliau lakukan memang sudah sempurna Ali Imran, An-Nisa dan Al-Baqarah, tetapi beliau membacanya Al-Baqarah pindah ke An-Nisa, An-Nisa pindah ke surat Ali Imran. Itu yang tiga surat terpanjang. Bacanya 3 surat yang terpanjang 1 rakaat Bapak dan Ibu. Ini bagus juga Ustadz Asep. Nanti tarawih itu dicoba 1 rakaat 3 surat terpanjang di sini. Kira-kira 4 ayat. Kira-kira besoknya hadir nggak jamaah lagi? Gitu aja. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan kisahnya Imam Bukhari, ya, kisahnya Ahlul Quran terdahulu, beliau para ulama-ulama yang hafal Quran itu selalu diminta oleh jamaahnya untuk jadi imam. Dan kata Imam Bukhari di dalam kisahnya beliau itu, dalam kitab beliau itu, aku mengkhatamkan untuk umatku Al-Quran ketika Ramadan 2-3 hari. Berarti 1 malam tarawihnya berapa juz? 10 juz minimal, 10-15 juz, karena 2-3 hari katanya. Itu jamaah kayaknya kalau bapak-bapak minta, kalau DKM, itu insya Allah disetujui sama DKM langsung. Setuju Pak? Dan wajar ketika selesai jam Badai Isya mulai, karena Ramadan itu nanti saya mulai memanaskan Ramadan ini sebentar lagi masalahnya. Semoga kita disampaikan bulan Ramadan, amin. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi wajar para ulama itu dan
jamaahnya itu tahu keutamaan Al-Quran, makanya kalau kita 10 juz saja itu bisa sampai siang, bisa sampai tengah malam, bisa sampai menjelang sahur. Kalau dibacanya hadar bisa itu. Hadar itu cepat. Tapi tidak satu napas ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mad arid sukunnya dua harokat. Gitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini ya, itu yang pertama tentang tahajud. Jadi kalau kita melakukan itu, maka lakukanlah dengan memang yang dicontohkan oleh Rasulullah, lama berdirinya. Kalau tidak kuat, tidak hafal Quran Pak, Bu, nggak apa-apa lihat Quran, dibolehkan, ya, atau pakai HP. Tapi tidak sempurna memang. Kita kan sholat gini kan. Tapi kalau pakai HP gini kan. Ataupun misalnya kita ada Quran di depan kita, tetap tidak sempurna. Karena seharusnya sholat itu lihat tempat sujud. Tapi mungkin betapa mulianya para penghafal Qurannya. Saya melihat gitu aja. Orang yang menghafal Quran, hafalnya banyak, dia semua rukun sunnah sholat dia lakukan, bisa lakukan. Tapi kalau kita yang misalnya sholat malam ingin lama berdiri, kemudian masih lihat HP, misalnya lihat mushaf gini misalnya, berarti tidak sempurna ininya, gitu. Memeluk tangan kanan, memeluk tangan kirinya. Tapi kata para ulama tidak apa-apa, asalkan yang utamanya lama berdiri sholat malamnya. Silahkan Bapak dan Ibu praktekkan. Saya mau lebih utama Ustadz, gimana caranya? Udah dihafalkan Quran. Tidak ada masih ada waktu untuk menghafalkan Quran. Ya, selagi Allah berikan umur, Bapak dan Ibu jangan alasan dengan umur. Rasulullah menghafal Quran aja umur 60 tahun kan? Karena kan turunnya umur 40 tahun, 23 tahun ke depan beliau terus menghafal Quran sampai beliau wafat di usia 63 tahun. Itulah tetap menghafal Quran. Dan paling mungkin sedunia adalah Rasulullah SAW. Hafalan yang paling mungkin, yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Ini surat Al-Isra. Yang kedua, surat yang tadi saya bacakan, surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah yang kita ini mentadaburi surat-surat Al-Quran untuk sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Anil madaji'. Jadi kalau orang sholat malam, memang berdirinya lama itu menandakan lama baca Qur'annya, menandakan pula lama dialognya dengan Allah. Karena bagi penghafal Quran, puncak setoran hafalannya adalah ketika di sepertiga akhir malam ataupun di tengah malam yang tadi yang saya sampaikan, dia setorannya langsung kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu punya guru, silahkan setoran. Tapi nanti puncak setorannya langsung kepada Allah di sepertiga akhir malam. Di yang lain tidak ada yang lihat, kita langsung setoran kepada Allah. Itulah senikmat-nikmatnya membaca Al-Quran. Makanya bahasa Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan kualitas unggul, makharijul sifat hurufnya benar, itu yang disebut dengan waratil qur'ana tartila. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat kedua tentang sholat malam. Ketiga, yaitu surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini salat malam juga. Ciri ibadur rahman. Ciri ibadur rahman itu ada 8, Pak. Ada 8. Ya.
Nanti diakhiri dengan ulaika jazaa'ul ghufrata bima sabaru wa yaqulna fiha. Itu hadiahnya dari Allah. Tapi ciri ibadur rahman itu ada 8. Di antaranya, kita tidak bahas semua, mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas. Ibadur rahman, apa makna ibad? Ibad adalah hamba Allah yang paling taat. Ini jamak dari abid. Ibad adalah hamba Allah yang taat setaat-taatnya, diiringi dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini kan Maha Pengasih, ya. Dengan bentuk yang lain Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahman itulah yang memiliki seorang hamba yang dicirikan oleh Al-Quran dalam bentuk 8 tadi. Tapi kita tidak bahas semuanya. Ya, di antaranya cirinya siapa ibadur Rahman itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita kan suka berjalan di muka bumi, Pak, Bu. Yamshu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada 4 fungsinya. Pertama adalah lil'an untuk sekarang, kemudian adalah lil istimrar untuk terus-menerus, kemudian yang ketiga lil mustaqbal untuk yang akan datang, kemudian yang keempat litajaddud untuk yang sesuatu yang didamis. Fi'il mudhari ini fungsinya untuk 4 tadi. Nah, Allah menggunakan kata ibadur rahman banyaknya pakai fi'il mudhari. Yang sedang, yang akan, yang terus menerus. Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ibadur rahman itu suka berjalan, Pak. Di muka bumi ini hauna dengan rendah hati. Minal mutawaddi'in, yang menjadi orang-orang tawadu. Ya. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apabila di khutbahi ataupun dikata-katai, khutbah itu kan gitu. Wa idza khatabahumul jahilun, orang jahil, qalu salama, dia dihina, diejek, dimaki, difitnah. Selalu ibadur rahman ini qalu salama, mengatakan kata-kata yang indah, selamat. Enggak dibalas lagi dengan kejahatan, tidak dibalas lagi dengan kata-kata kasar, tapi langsung qalu salama. Nah, ini yang kita bahas yang ketiga. Ciri yang ketiganya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Kata-kata yabitu berasal dari kata bata, yabitu mabitan. Nah, Bapak kan waktu haji kan suka mabit kan di Muzdalifah, berarti menginap artinya. Mabit itu artinya menginap. Allah menggunakan kata yabitu, fi'il mudhari lagi. Berarti setiap waktu malam mereka lewati waktu malam, bata yabitu walladzina yabituna li rabbihim. Mereka melewati waktu malam li rabbihim, kepada Rabb mereka, sujadau wa qiyamah, sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri. Itulah ciri ibadur rahman yang tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, karena menggunakan kata yabitu, terus menerus, istimroriyah, ya, terus menerus Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri sifatnya adalah sujadau wa qiyamah. Jadi kalau orang yang suka sujud, qiyamah, berdiri di waktu malamnya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, maka orang tersebut termasuk ciri ibadur rahman, sujadau wa qiyamah. Wah, itu Bapak dan Ibu, Masya Allah. Saya membaca ayat ini, ya, betapa Allah selalu menggambarkan tentang keutamaan sholat malam, sujadau wa qiyamah. Dan mereka yang senantiasa sholat malam itu keutamaannya yang tadi, yabitu tadi. Mereka menginap di mana saja mereka menginap. Apakah menginap, apalagi menginap di rumah. Kita kan banyaknya menginap di rumah daripada di luar sebenarnya. Ketika mereka menginap di rumah dan mereka bangun di sepertiga akhir malam, maka itulah keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang tersebut, dimudahkan. Dan kata para ulama, orang yang melaksanakan sholat tahajud tersebut dibangunkan oleh Allah di sepertiga akhir malam, maknanya Allah ingin bertemu dengan dirinya. Dan orang yang berat, kata para ulama, melaksanakan sholat malam karena di siangnya dia banyak melakukan dosa, jadi sulit untuk bangun di sepertiga akhir malam. Jadi memang terasa, Pak, Bu,
Kalau kita banyak kekurangan, banyak dosa di siang hari itu sulit banget malam. Sulit. Tapi kalau mudah, kalau Allah berikan kemudahan itu Allah ingin bertemu, memang kita melihat diri kita di sana. Ya, saya merasakan itu. Ketika kita telat bangun saja ataupun tidak sesuai dengan target kita kan punya target. Sepertiga akhir malam itu berapa ayat bacanya, berapa juz dibacanya. Karena hidup kita dengan malam hari itulah turunnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya untuk melihat, ya, kata orang ini kalau bahasanya ilmu manajemen itu ada monefnya. Nah, Allah di sepertiga akhir malam monefnya itu, ya, monitoringnya, lihat hambanya, melihat sepertiga akhir malam di setiap malam kali. Nanti kita baca hadisnya. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW. Saya bacakan. Qala Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa minhatun anil itham wa takfirus lisayyiat wa mataradatun liddai anil jasad. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Artinya gini, Pak. Kata Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ini disebut di sini oleh Rasulullah salat qiyamul lail. Berarti yang tadi, yang bisa tidur ataupun bisa, intinya salat di malam hari. Salat di malam hari silahkan. Nanti Bapak bisa lakukan, Ibu bisa lakukan, karena itu keutamaannya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu da'bus solihin qablakum. Sesungguhnya salat qiyamul lail ini adalah da'bus solihin. Da'bu itu kebiasaan. Da'abas solihin itu kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang solih. Amin. Kita berusaha untuk ini, Bapak dan Ibu. Ya, karena kenikmatan orang beriman itu, kata Imam Umar bin Khattab, aku tidak akan betah hidup di dunia ini kecuali 3 hal. Di antaranya adalah Allah berikan kesempatan sholat malam, sholat tahajud, kata Umar bin Khattab. Itulah kenikmatan yang ada di dunia. Lanjut. Qiyamul lail itu adalah da'bus solihin qablakum, kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Yang kedua adalah qurbatun ila rabbikum, ilallah. Yang kedua adalah sholat malam itu akan mendekatkan dirimu kepada Rabb kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sholat malam mendekatkan kepada Allah. Yang kedua, wa minhatun anil ithm. Ini penting, Bapak. Orang yang suka sholat malam itu minhah, terhalang dirinya, terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Wah, ini luar biasa. Saya membaca hadis ini, memang Allah jaga. Orang melaksanakan sholat malam itu, Pak, Bu, tahajud itu dijaga oleh Allah anil ithm, dari berbuat dosa, dijaga. Jadi memang terjaga banget. Ini hadisnya hadis sahih. Wa minhatun anil ithm. Minhah itu kan dijaga oleh Allah. Terhindar mereka dari perbuatan dosa. Kita kan takut berbuat dosa. Kita kan menghindari diri kita ini agar terjauhkan dari buat dosa. Maka di antara caranya adalah sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud, dijaga oleh Allah. Ini kata Rasul. Wa minhatun anil ithm. Yang ketiga, wa takfirul lisayyiat. Orang yang sholat malam itu akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Bapak dan Ibu bangun, maka dosa-dosa itu berguguran itu. Kan memang sholat malam itu kalau kita lihat tidak ada yang melihat kan, kalau biasanya itu paling-paling istri aja atau suami saja. Ya, itu kesempatan yang terbaik kita terhindar dari pandangan orang. Memang ibadah itu, kata Imam Suyuti, al-mu'minun sarirohu afdalu khairum min i'lanihi. Orang mukmin itu ibadah yang sirnya lebih baik daripada ibadah yang terlihat
keseharian oleh orang lain. Maknanya kita harus memperbanyak ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya ulama-ulama terdahulu, Bapak dan Ibu, ada ibadahnya kalau diketahui ketika dia sudah meninggal. Ada ulama terdahulu, ibadahnya diketahui oleh umatnya itu, oleh orang-orang berada di sekitar rumahnya itu, diketahui kalau dia sudah meninggal. Tahu-tahu dia suka memberikan infak, orang lain nggak tahu, selama ini nggak tahu, masjid aja nggak tahu. Oh, ternyata itu salah satu, kata Imam Suyuti, adalah yang banyak ibadah sirnya. Ibadah yang ketahuan juga banyak ada, tapi banyak ada ibadah sirnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak, Bu. Yang ketiga, wa takfirus sayyiat. Maaf, 1, 2, yang kelima. Yang pertama tadi apa, Pak, Bu? Kebiasaan orang soleh. Kedua apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketiga, wa minhatun, berarti terjauhkan dari maksiat, dari dosa. Yang keempat, terhapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima, yang terakhir, wa matorodatun lidai anil jasad. Kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan qiyamul lail itu akan mudah menolak penyakit dari badannya. Jadi jasmaninya kuat. Jadi orang qiyamul lail itu kan lama berdiri gini, Pak. Kalau saya pelajari dari para dokter yang saya lihat gitu ya, memang berdiri gini itu akan membaguskan aliran metabolisme darah kita. Makanya Rasulullah itu lama berdirinya kan sampai ya taromam membiru kakinya. Dia kan jarang sakit. Ya, itu medisnya seperti itu. Jadi orang yang sholat malam tentu semuanya dijaga lah, makan dan sebagainya. Dan memang akan terjaga dirinya dari penyakit. Di sini disebutkan seperti itu. Kata Rasulullah, wa matrodatun. Matrodatun itu terjauhkan dirinya lidai, ya, lidai dari obat, ya, anil jasad, yaitu akan mengobati jasadnya. Ya, secara ruhiyah kita pahami ini, bahwa orang yang suka sholat malam, sholat tahajud itu akan diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling penting, ya. Sholat malam itu menguatkan jasad kita. Jadi intinya sholat malam itu menguatkan jasad kita. Ya. Saya bacakan hadis berikutnya. Nah, ini hadis tentang monitoring Allah, controlling Allah kepada hambanya setiap malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsayil lailil akhir fayaqul man yad'uni fastajib lahu, man yas'aluni fa'tiyahu, man yastaghfiruni faghfirullah. Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari 1145, Muslim 758. Kata Rasulullah SAW, Rob kita yanzilu Rabbuna, turun. Rob kita itu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, di setiap malam. Allah, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dan dunia, ila sama'id dunia. Kan Allah di arsy-Nya. Setiap malam turun ke langit dunia. Langit dunia di atas kita ini. Kan 7 langit, ada 7 langit, sab'a samawat. 7 langit berarti langit dunia di atas kita. Nah, Allah turun. Kemudian ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Inilah yang terbaik. Jadi memang rata-rata malam terakhir itu ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, sulusail lail fil akhir.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisbahu aw inqus minhu qalil aw zid alaihi. Itu maknanya yang pertama, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail. Thulutsail ini sepertiga akhir malam inilah Allah turun di langit dunia dan berfirman. Apa firman-Nya? Man yad'uni fastajib lahu. Ini maknanya memang Allah turun terus. Bahasanya itu Bapak dan Ibu, yanzil, pakai fi'il mudhari lagi. Kalau nazala, turun saja. Tapi kalau yanzilu, berarti turun. Tiap hari turunnya, tiap malam turunnya. Setiap lewat sepertiga akhir malam, yang kita lewati setiap malam ini, ya tadi misalnya jam 2 sampai jam 4 subuh, ya karena azan subuhnya jam 4-an, maka Allah turun tuh di sepertiga akhir malam, menyampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW, fayaqul man yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ini yang pertama. Jadi memang intinya salat malam itu wah luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah kabulkan doa-doa kita. Yang kedua, man yas'aluni fa'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri, kata Allah. Yang ketiga, man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Semoga kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah ke surat, biar nyambung dengan ayat ini, hadis ini Bapak dan Ibu, pindah ke surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dari ayat pertama yang terakhir saya bacakan itu ayat tentang ciri-ciri hamba Allah yang dirindukan surga, yang surganya mengalir mata air di bawahnya. Bapak dan Ibu, kalau kita pergi suatu tempat, kemudian ada air, ada ikan, ada apa, kan senang lihatnya. Nah, surga digambarkan gitu oleh Allah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu fi jannatin, di dalam sebuah tempat di surganya Allah, wa uyun, yang mengalir mata air di dalamnya. Yang mengalir mata air di surga tersebut. Wah, Masya Allah. Kalau mata air di dunia ya tafajjaru minhul anhar, kan gitu. Ada yang dari batu, ya. Itu mata air yang ada di dunia. Tapi nanti di surga ada surga yang ada mata air terus menerus mengalir di dalam surga tersebut. Fi jannati wa uyun. Uyun itu mata air. Apa ciri-cirinya yang dirindukan surga yang mengalir mata air di dalamnya? Kata Allah, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin. Mereka mengambil atahum, apa-apa yang diberikan Rabb mereka kepada mereka, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin. Adalah mereka dulu di dunia berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu, memang ciri-cirinya adalah berbuat baik. Kanu muhsinin. Innahum kanu qabla dzalika, dulu di dunianya, ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, berbuat baik. Ciri yang kedua adalah akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang kedua cirinya adalah mereka kanu, dulunya mereka di dunia, ini menceritakan tentang ciri-ciri orang surga kan, tentunya pakai kanu. Kana itu dahulu. Kanu
qalilan minal laili ma yahjaun, adalah sedikit. Kanu qalil, sedikit, adalah mereka dulu sedikit sekali, minal laili, di waktu malamnya, jaun, yaitu tidur. Jadi ciri-cirinya sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Kalau kita tidur di waktu malam sedikit karena apa, Pak? Baca Quran. Apa, Ustaz? Masya Allah, salat malam, qiyamul lail. Nah, ciri-ciri penduduk surga gitu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka sendiri, ma yahjaun ini sedikit sekali tidurnya di waktu malam, qalil. Wabil an, yang terakhir masih berkaitan dengan hadis tadi, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Mereka istighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kata ulama Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu ulama Suriah yang sudah syahid berapa tahun yang lalu. Waktu itu kalau tidak salah saya lagi di Jordan itu ngambil sanad dengan guru saya Syekh Umar 2018. Beliau syahid, beliau menyampaikan kayak gini, hendaklah kalian menyisakan waktu 15 menit sebelum azan, 15 menit sebelum azan setelah sholat malam kalian, kata beliau 15 menit sebelum azan istighfar. Inilah yang dimaksud dengan hum yastaghfirun. Mereka mohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung di surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka suka beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur kita kan, Bu, setengah jam sebelum azan ya, ataupun kalau beliau menyampaikan 15 menit sebelum subuh. Maka beristighfarlah. Kata Rasulullah yang kita bahas bulan yang lalu, orang beristighfar itu adalah mereka menutupi kekurangan-kurangan mereka dengan istighfar. Dan aku, kata Rasulullah, inni atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah sab'ina marrat, 70 kali dalam sehari. Atau di hadis yang lain, mi'atu marrat, sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rangkaian salat malam itu diakhiri dengan istighfar. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi tadi, wa may yastaghfiruni faghfirlah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, kata Allah dalam hadis kursi ini, maka aku akan ampuninya. Aku akan mengampuninya. Maka beristighfar ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rutinitas kita istighfar. Ya. Bapak silahkan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling pendeknya. Atau yang panjangnya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada waktu 15 menit masih kejar itu 100 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar, Bapak dan Ibu. Perbanyak istighfar kita, karena itulah yang akan menguatkan kita, hubungan kita kepada Allah. Kata ulama, al-istighfar i'tiraf. Istighfar itu adalah pengakuan diri kita dengan kekurangan kesalahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin sampaikan, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah kita fungsinya melaksanakan. Berapa rakaat kembali kepada Bapak Ibu. Boleh 2 rakaat plus 1 witir, boleh 4 rakaat plus 1 witir ataupun 3 witir. Bahkan Rasulullah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suka melaksanakan 11. Bukan maksudnya suka itu adalah yang sering terlihat 11 rakaat. Ya, 11 rakaat maknanya adalah kita melaksanakannya 2 mahna, kemudian diakhiri 3 rakaat. 3 rakaat itu pun kalau saya pelajari dari beberapa hadis, dan kemarin
dipraktekkan. Saya melihat ketika itikaf di Masjid Nabawi, kemarin itikaf di Masjid Nabawi itu imam melaksanakannya 2 ya, di 2 rakaat, karena panjang-panjang banget. 4 rakaat saja itu 2 rakaat saja itu hampir setengah juz ataupun 1/4 juz panjang. Nah, melaksanakannya adalah yang saya perhatikan dari sisi hadisnya, pernah saya pelajari dengan guru saya, itu 8 rakaat plus 3 rakaatnya witir, tetapi dilaksanakan dengan 2 rakaat plus 1 rakaat. Kenapa? Nah, saya pelajari dari kitab, salah satunya kitab fikih Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i melaksanakan witirnya 2-1, yang kan 3 rakaat tuh 2-1, karena semakin kan jadi 2 salam kan? Karena yang kita dapatkan, karena semakin banyak pergerakan, semakin banyak doa, itu lebih baik, kayak gitu bahasanya. Ya, bolehlah ibu melaksanakan langsung 3 rakaat boleh. Tapi karena yang 2-1 tidak ada salam, 2 rakaat plus salam, 2 rakaat tersebut plus 1 rakaat lagi itu salam lagi, berarti itu disebut dengan 3 rakaatnya di sana. Allahu a'lam bishawab. Dan prakteknya saya lihat di Madinah kayak gitu ternyata. Ya, di Madinah itu Masjid Nabawi itu witirnya gitu. 3 tuh 2 1 seperti itu. Ya, semoga ini menjadi wawasan kita bersama dan kita ingin semakin menguatkan hubungan kita kepada Allah. Dan sholat malam kita sampaikan lagi yang utama adalah lama berdirinya. Nah, lama berdirinya silakan Bapak Ibu dengan baca Quran ataupun dengan hafalan. Semoga dimudahkan Allah dalam menghafal Quran, dan semoga pula dimudahkan oleh Allah dalam sholat malam istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun atas perhatiannya Bapak Ibu, jazakumullah khair. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas materinya yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan terkait dengan keutamaan qiyamul lail. Di antaranya ada sebutkan tadi ada 5 ayat Al-Qur'an yang oleh beliau sampaikan, dan keutamanya adalah kebiasaan orang soleh, pendekatan kepada Allah, mencegah dosa, penghapus dosa, mencegah kesehatan. Dan materi yang beliau sampaikan tadi insyaallah sudah kami share, Bapak Ibu sekalian bisa di-download di grup silaturahim jamaah, bisa diulang-ulang. Dan di akhir berikutnya adalah barangkali ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, mongga dipersilakan sampai dengan mungkin ada waktu 5 menit ya Pak Ketua DKM. Maka barangkali di sisi kanan, monggo Pak Haji Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terkait dengan sholat malam, saya bertanyakan tentang niat malam ini. Kalau sholat tahajud itu usulnya sunnah tarawih, kalau digunakan Ya. apakah sunnah lain? Kedua, tentang hadis yang dari Kiai tentang mengenai sholat malam tersebut itu 4 rakaat. Ya. Ya. Apa Pak yang pertama Pak? Yang pertama terkait dengan niat. Oke. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, an-niyat mahalluha fil qalbi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, dan dikuatkan oleh tahqiq oleh para ulama, niat itu tempatnya di hati. Walaupun dikhususkan di mazhab Imam Syafi'i memang ada niat diucapkan ketika sholat.
maka kita bisa mengambil apa menjadi niat kita. Kalaulah sholat malam, ya kalau memang pakai mau diusolikan, ya diucapkan berarti, ya usoli sunatan qiyamul lail rokataini, ataupun saya berniat sholat qiyamul lail ataupun sholat tahajud 2 rakaat. Itu bisa diucapkan dan bisa juga tidak diucapkan, karena tadi ya sebagian ulama menyampaikan mahaluha fil qalbi, niat itu tempatnya di hati. Kalau diucapkan tadi, kalau beberapa mazhab Imam Syafi'i menyampaikan gitu para ulamanya, kalau yang tidak diucapkan berarti sesuai dengan perkataan bahasanya fil qalbi tadi, tempatnya di hati. Adapun kita memilih sholat malamnya ataupun sholat tahajudnya, itu kembali kepada kita dengan apa yang kita melakukannya. Kalau sebelum tidur yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, kapan kamu melaksanakan sholat malam? Wahai Umar, kapan kamu sholat malam? Kalau Umar menjawab, aku sebelum tidur ya Rasulullah. Kalau Abu Bakar menjawab, aku setelah tidur ya Rasulullah. Ya, maknanya hati-hatinya Abu Bakar gitu ya dalam melaksanakan sholat malam berarti sebelum tidur gitu. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita ingin melaksanakan sholat malam qiyamul lail dengan niat yang tadi diucapkan ataupun tanpa diucapkan, itu yang saya pelajari para ulama membenarkan dua-duanya dan bisa dilaksanakan dua-duanya. Tapi memang sesuai dengan kaidah, jangan sampai sholat malam diniatkan sholat tahajud ataupun diucapkan sholat tahajud, itu tidak tepat. Yang jelas sesuai dengan urutannya, sesuai dengan apa yang kita lakukan, itulah diniatkan, baik secara langsung dari hati kita. Makanya saya pernah belajar juga Bapak, kalaupun tanpa niat, tanpa ucapan, yang penting hati kita ini berdenyut gitu. Nah itulah salah satu niat, ya, karena niat itu penting. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu kata Rasul. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Jadi niat kita itu yang tadinya memang kata para ulama di hati, kalaupun tidak diucapkan, insya Allah akan dicatat, ditulis menjadi niat amal kebaikan. Makanya harus hubungan dengan hati itu sangat kuat ketika kita beramal. Bahkan bapak dan ibu ke masjid juga harus ada, saya niatkan ke masjid, banyak niatnya, sholat subuh berjamaah, kajian, apa saja, itulah yang mengantarkan catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, 4. Oh ya, oke. Ya, di redaksi hadis saya pernah mengkaji ini dengan guru saya, ya Ustaz Saiful Islam Mubarak, tentang bagaimana membahas tentang hadis arba 4. Memang ada hadisnya, tetapi ya saya pelajari lagi dari beberapa guru saya yang lain, prakteknya Pak, 4 itu adalah masna, 2. Kenapa melakukan itu? Karena memang yang kita pahami, dan juga maaf ini yang ada, yang saya dapatkan ketika misalnya beberapa kali, baik ketika berada di di Madinah, Mekah, kemudian pernah juga mengunjungi Mesir ataupun Jordan atau beberapa tempat itu, memahami hadis yang sholat malam itu 2. Yang ada di Indonesia ini aja yang saya perhatikan hanya 4, 3 gitu. Kalau 3-nya tidak ada masalah, yang 4 itu di Indonesia saya belum pernah mendapatkan. Ya, setelah saya tanyakan ke guru saya, dia orang Arab, beliau memahami hadis ini, ada 4 itu, beliau menyampaikan ini maknanya masna, 2. Amalannya boleh saja hadis itu adalah berbunyi 4, tapi beliau memahaminya adalah melaksanakan sholat itu malam itu adalah 2 dan seterusnya. Dan saya mendapatkan itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang ada pendapat yang 4 dengan dalil yang kuat, itu silakan. Saya tidak apa. Tapi yang saya pelajari semenjak itu, saya melakukan dengan pemahaman 2 itulah yang saya amalkan secara pribadi. Tapi kalau misalnya ulama-ulama yang lain ada yang menyampaikan 4, jadi perbedaan pendapat ini kadang-kadang kita harus bijak
memahaminya, bahkan mengamalkannya, apalagi di masjid. Kalau di masjid kembali lagi, misalnya showroom masjid seperti apa, sepakatan masjid apa dari DKM, dari masyarakat dan sebagainya, silahkan. Kalau memang mau dua-dua silahkan. Kalau mau 4, dalilnya seperti apa, harus kuat, harus bagus, sehingga kita beramal sesuai dengan memang yang dilakukan oleh sunnah Rasulullah SAW. Makanya saya ketika berada di kurang lebih 18 hari kemarin waktu Ramadan kemarin, saya pahami banget, oh ini tidak melaksanakan rata-rata witir, sholat malamnya, tarawihnya setelah isya itu langsung 22, kemudian kita bangun lagi jam 12:30 mulai lagi, itu juga 22 seperti itu. Ya, Allah alam bisawab kalau ada yang 4 dan sebagainya. Memang saya pernah mendengar hadis itu, tapi pengamalannya yang saya pahami dari bahasa Arabnya itu mahna 22. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, Mas jawabannya begitu Pak Haji. Caca, selanjutnya barangkali ada yang melanjutkan pertanyaan berikutnya. Maka kalaupun tidak ada, baik Bapak Ibu dan Bapak Allah. Jadi alhamdulillah kita kajian pada pagi hari ini terkait dengan Qiyamul Lail. Saya mensampaikan lagi, mengingatkan lagi bahwa kajian kita tadi membahas tentang surat Al-Isra ayat 79 yang tentang Qiyamul Lail. Kemudian yang kedua adalah As-Sajdah ayat ke-16. Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan ayat ke-63. Yang berikutnya adalah Az-Zariyat ayat 15 dan dihubungkan akhirnya dengan Ali Imran ayat ke-17. Itu semuanya terkait dengan Qiyamul Lail. Mudah-mudahan kita menjadikan diri kita, memantaskan diri agar kita bisa menjadi ciri-ciri penghuni penduduk surga. Amin. Amin. Dan salah satu apa yang disampaikan oleh teman Khotob tadi, Ustaz sampaikan, tinggalkan yang dirindukan di dalam hidup ini adalah salah satunya adalah yang berjumpa. Dan yang juga tadi setoran hafalan kita terkait keutamaannya adalah bagaimana kita setorkan hafalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita melaksanakan itu. Semoga saja ini yang disampaikan oleh Ustaz dari sahabat Al-Hafiz bisa memotivasi kita. Mari kita niatkan agar kita menjadi penghuni surga, memantaskan diri, dan kita tidak hanya bertemu di dalam kajian-kajian di dunia di masjid ini, tapi mudah-mudahan kita kelak bisa berjumpa kembali dengan Ustaz di surga ya Allah, dan kita semua yang ada di sini dipertemukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan terkait dengan Qiyamul Lail ini. Dan insyaallah kita bertemu kembali dengan beliau insyaallah 1 bulan yang ke depan, dan insyaallah 2 bulan lagi ya kita bertemu sama Ustaz, 2 bulan lagi, 2 kali lagi. Oleh setelah itu baru kemudian bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di sisa 2 bulan ini kita bisa mengoptimasi diri kita agar kita menyiapkan diri kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mempersiapkan untuk Ramadan ini 2 bulan sebelumnya. Dan mudah-mudahan ada 15 hari menyampaikan di bulan Rajab ya. Insyaallah diam lagi mudah-mudahan kita menyiapkan diri kita. Demikian mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.